Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sani Alairahma dengan NIM 26050121227 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan melakukan perhitungan eh, teori gelombang non-linear yaitu teori noidal. Jadi pertama-tama kita ngisi perhitungannya di Excel. Jadi untuk teori noidal itu data yang bakalan diisi itu Nah, jadi pertama-tama kita bakalan tulis NIM kita dulu di sini. Terus di sini kita pakai NIM terakhir kita, 3 NIM terakhir ditambah dengan 0,027. Nah, terus habis itu kita udah ngisi datanya aja sama dengan data ini ditambah dengan NIM kita terakhir, 3 angka terakhir sama terus habis itu untuk mengisi nilai hari ini tinggal masukin aja nilai yang udah ada plus data NIM-nya. Terus habis itu untuk rumus yang di bawahnya kita bisa kopas sheet yang hilang. Salah. C9 nilai dari hanya dibagi sama nilai nilai NIM-nya. Ini juga harus sesuai kalau misalnya mau letaknya di sini biar kita nggak usah ganti-ganti. Nah, terus yang buat yang itu sama aja sebenarnya, dikopas aja. Jadi di sini ada nilai T dibagi dengan dalam kurung nilai G, G-nya di sini, terus dibagi dengan nilai terus dikali dengan nilai T aja. Itu kita masukin sama dengan di sini 9 sama dari sheet C sisi yang sama. Nah, terus habis itu kita nilai yang interpolasi ini. Jadi interpolasi itu didapatkan dari nilai tadi ini, nilai ini kita konekin ke sini. Terus habis itu buat kita gunain interpolasi pakai ini yang bagian yang berapa yang jadi tuh di sini ada kayak ya pokoknya nilai
Nah, di sini kan aku dapat nilai 18,8. Nah, 18,8 itu di antara titik 10 sampai titik dengan 20 kan. Nah, di sini kita bisa ngira-ngira dulu titiknya tuh ada di maksudnya 18 nilai 18 tuh di mana titiknya, kita bisa ngira-ngira dulu. Dikira-kira aja maksudnya. So, soalnya di sini. Nah, karena udah kan, itu 18 titiknya aku di sini. Jadi dia agak deket sama 20, tapi nggak deket banget karena kan masih ada nilai 19 kan. Jadi aku titiknya di situ. Terus abis itu kita tarik ke atas. Kita lihat nilai ininya dulu. H per D-nya. Jadi kita H per D-nya tuh kan dapat nilai 0,5218 dan itu. Berarti itu masuk ke nilai harinya di sini. Titik ini masuk ke 0,5. Jadi kita tarik aja ini. Tarik pokoknya mah. Jadi kita nariknya tuh kita kan jadi ini kan ada garis hitam ya yang nggak putus-putus tapi garis yang hitam tebal itu. Nah, itu kita tarik sama tadi nilai 18 yang ada di sini nih. Yang kita tarik ke atas, terus habis itu kita tarik ke atas pakai penggaris, terus habis itu kita tarik ke kiri kan. Nah, cara cari ke kirinya tuh di sini kan ada garis nih. Karena tadi kan udah aku apa namanya udah aku lurusin kan garis yang 0,5 ini tuh. Nah, nilai hitamnya ini tuh sampai pada pertemuan titik gitu. Jadi sampai di titik ini ditarik ke sini. Nah, habis itu buat ngitung nilai interpolasi batas eh, batas batas apa namanya batas bawahnya itu tuh apa namanya dihitung dari sini dari ini nilai ini tuh nilai bawah ini ke titik yang tadi dihitung pakai penggaris.
ini tuh asal dapat. Jadi mulai dari nilai nilai bawah ini saat tekan nilai K itu tuh konsentrasi, tapi ke tadi yang udah digaris itu tuh nilainya 2,5. Terus untuk nilai yang ini sampai ke bawah ini tuh 4,8. Masukin aja di sini. Ini 2,5. Sini tadi ditulis 0 aja. Terus ini kan tadi kita di antara rentang 10 sama 20. Terus habis itu udah tinggal di interpolasi aja. Ya. Terus habis itu kita lanjut ke interpolasi grafik 1. Jadi dia dimasukin. Sini ada nilai 0. Terus ini tadi kan kita dapatnya 2,8. Terus di sini kita dapatnya 4,8. Masukin. Terus di sini kita hitung. Jadi tadi ada kesalahan. Jadi untuk interpolasi satu ini tuh yang ini itu tuh bukan 2,5 tapi 1,5. Itu didapat dari mana? Jadi 1,5 itu didapat dari ini nilai dari 10 ber-20-nya itu 10 ke 20 itu. Nah, itu tuh jaraknya tuh 1,5. Nah, habis itu berarti kita interpolasinya. Nah, ini interpolasinya udah berubah. Nah, terus buat yang interpolasi grafik yang 1 itu, yang nilai K-nya baru kita masukin nilai tadi. Jadi di nilai atas, batas atas tuh ada batas bawahnya tuh ada 4,8. Terus sorry. Ini kita masukin rumusnya di sini. Masukin rumus ini atas bawah. Nah, ini tuh diperoleh dari ini. Yang nilai dari sini tuh dimasukin ke situ. Terus buat yang bawah itu berarti yang 1 dikurangi 10 pangkat min 10. Nah, terus habis itu tinggal di interpolasi aja. Terus habis itu interpolasi pakai grafik 2. Jadi grafik 2 tuh habis itu untuk yang interpolasi ini itu nilai ini kita masukin ke sini, kita bisa blok aja. Saja. Nah, terus buat yang nyari ini tuh kita pakai ini tabel yang kedua. Ini baca tabelnya tuh gitu. Nah, tadi kan dapat nilai 2,5 kan, yang yang interpolasi grafik yang pertama tadi. Nah, itu kita hitung dari nilai bawah ini 10
kali 10 pangkat min 1 ini kita tarik ke atas, ya ke atas, itu nilainya 2,5. Itu taruh aja bentar. Nah, terus udah kan 2,5. Terus abis itu kita tarik sampai ketemu garis potongnya, titik potongnya. Jadi kita tarik ke kanan, ke atas gini gitu. Kita tarik sampai ke titik potong. Nah, jadi agak sini. Nah, terus kalau udah tuh kita hitung, kan dia ada di titik ini nih. Nah, jadi itu kita hitung masih itu itu dihitungnya dari nilai keduanya tadi aku tempatkan gitu, karena ini sebenarnya sama kayak yang di sheet 1. Terus ini tinggal kita interpolasiin aja. Dan kita jadi benar. Nah, terus kalau udah, jadi buat yang si grafik 2-nya ini tuh kita dapat nilainya itu 0, terus yang nilai tengah itu nilai dari perhitungan tabel ini kita udah hitung. Jadi buat yang di tengah tuh nilai batas. Tadi kan aku udah narik garis lurus. Tadi kan yang waktu di interpolasi pertama itu kan dapatnya 2,5. Nah, 2,5 itu kita pindahin ke sini. Terus habis itu kita tarik ke atas gitu, terus sampai ada titik perpotongan. Nah, itu tuh dapatnya di sini. Sebentar. Terus habis itu ini diukur. Jadi dari batas 100 ini tuh ke titik tadi, titik yang aku tarik garis tadi, itu tuh dapat 1,2. Nah, sedangkan untuk untuk dari titik 1,2 ke angka yang 1000 ini, itu aku dapatnya 3. Nah, terus di sini tuh kita tulis yang 100, karena kan di dalam lingkup ini 100, itu 1000. Seharusnya ini tinggal di angka kelas.
Nah, terus abis itu kita ke misi L. L di sini. Itu rumusnya kita putih aja. Nah, kalau udah itu kita isi untuk yang tabel 8 dan 9. Jadi tabel 7, 8, dan 9 tuh hasil. Jadi isinya tulis aja. Nah, terus buat terang itu ini bakalan nggak misalnya terus kita ngisi nilai C-nya cepat rambat itu ya itu rumusnya tuh 11 berarti L dibagi dengan P6 T gitu. Terus habis itu ke interpolasi grafik. Kita ke 11 dulu, maaf, ke sini dulu berarti. Jadi kita pakai yang ini grafiknya. Habis itu buat interpolasi maksudnya dari yang si ini habis itu yang ini yang bawah ini tuh perhitungan dari tadi kan aku udah narik garis kan, jadi kan ini kan hasilnya 217. Nah 217 itu kan berada di antara 100 sampai dengan 300 ini 500 ini. Nah aku tuh dapat titiknya di sini. Nah dari 100 sampai ke 500 itu panjangnya tuh 2,6.
terus habis itu ini tinggal dimasukin. Terus habis itu buat yang interpolasi grafik 3 itu dapatnya panjangnya tuh 0. Terus habis itu tadi kan aku dapatnya L-nya kan 217. 217 tuh di antara ini kan. Aku dapat titiknya di sini. Nah, terus habis itu ditarik ke atas sampai titik itu pertengahan. Sini. Sini. Nah, dari tengah terus di situ diukur nah itu aku diukur ini tuh dapatnya 0, berarti masukin 0,5, sini masukin 1, jadi dapat 1 tuh dari akan dapatnya di antara 0,80 sampai 0,85. Nah itu kalau misalnya diukur pakai penggaris itu 1. Terus dari titik yang aku tarik tadi tuh dapat di tengah-tengah antara 0,8 sama 0,85 ini di titik perpotongannya ini. Terus itu dapatnya 0,5. Jadi itu kan tadi aku dapatnya 217 tuh kira-kira tuh adanya di situ. Ya. Terus nilai C-nya tuh 0,8. 0,80, 0,85. Terus ya, terus habis itu buat nilai YC-nya itu kita kopas aja. Terus nilai YT-nya juga. Nah, ini udah selesai interpolasinya untuk maksudnya penyelesaian dari gelombang modalnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.